Waduh, ini artisnya. Ngopi ayo. Oh, persiapan. Persiapan. Nah. Mana Pak ya? Gorengan. Gorengan. Belum ngumpul. Atasku keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahibi syafa'atil uzma yawmal qiyamah, al-habibil mustafa, sayyidul anam, sayyidul mukhtar, qudwatuna wa uswatuna, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa muhibbihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya, rekan-rekan kaula muda. Enggak ada kaula muda di sini ya. Rekan-rekan tua-tua, hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadhihi sabah nahnu jami'an ijtama'na fi hadzal majlis. Kita semuanya kumpul di majlis ini dalam rangka acara subuh berkah ngirus-ngirus. Ngerti ngirus-ngirus? Sekaligus dalam momen yang luar biasa di bulan Rajab atau bulan di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, salah satu sebab
Kenapa di bulan ini, bulan Rajab, oleh para ulama, ini para ulama ya, mengatakan Rajab itu salah satu daripada bulan haram. Kita tahu Al-Quran mengatakan inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahron. Ithna asyar itu berapa? Ithna asyar. Sabaraha eta? Ithna asyar. Ithnaini berapa ithnain? Ithnain 2, asyarah 10. Kalau dimudhofkan ithna asyar, hilang tuh nunnya. Ithna asyar berarti berapa? Ithnaini 2, asyarah 10. Berarti berapa itu? 12. Susah. Quran mengatakan inna iddatas syuhuri, bulan-bulan itu hitungan bulan indallahi ithna asyar. 1 tahun itu berarti berapa? 12 bulan tah eta. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wa minha arba'atun hurum. Ada di antara yang 12 bulan itu 4 yang hurum, dimuliakan. Sebenarnya semuanya bulan-bulan yang Allah ciptakan mulia semua, enggak ada yang mulia, mulia semua. Tapi ada beberapa bulan yang dispesialisasikan oleh Allah 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan nih yang melesat sendiri namanya Rajab. Karena Rajab ini ada peristiwa besar yang sampai saat ini natijahnya, buahnya kita rasakan atau kita laksanakan sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah. Asal muasalnya begini Bu, Bapak-bapak. Kanjeng Nabi itu pada tahun yang sama itu ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Ditinggal, Nabi galau. Nah, dalam tanda kutip galau. Karena Nabi itu sering melamun. Ketinggalan 2 orang yang sangat teramat dicintai. Pertama adalah seorang istri yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Padahal istri ini waktu diperistri oleh Nabi usianya 40 tahun. Ya, Kanjeng Nabi 25. Khadijah 40 tahun. Punya anak 4. Istrinya bekas janda 2 orang. Jadi Sayyidah Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi sudah pernah bersuami 2 kali, ya, dan punya anak 2. Istri pertama Abu Halah, ya, itu anaknya ada di antara 2 itu namanya Hindun. Yang kedua ada lagi 2 anaknya Hindun lagi namanya. Cuman Hindun ini laki-laki, Hindun ini perempuan. Jadi dulu nama Hindun itu ada putra putrinya Sayyidah Khadijah, tapi laki-laki, satunya namanya Hindun, satunya perempuan namanya Hindun. Kalau sekarang nama Hindun dipakai nama bagi perempuan. Dulu laki-laki. Maisaroh juga nama laki-laki dulu, Maisaroh. Zaman Nabi ada sahabat namanya Maisaroh, tapi laki-laki. Lah kalau sekarang namanya Maisaroh dipakai siapa? Perempuan kan? Coba Pak RT punya anak, namanya siapa? Maisaroh. Waduh, Maisaroh laki-laki tapi. Maisaroh. Punya suami 2 sebelumnya. Terus dinikah Nabi. Tapi satu-satunya perempuan saat itu yang ada di Mekah. Saudagar yang kaya raya. Wanita yang cantik. Dermawan, kaya raya, businesswoman, itu Sayyidah Khadijah. Punya strategi dagang yang hebat luar biasa. Beliau berani berspekulasi. Dagangannya sampai ke Syam, ke Damaskus, Syria. Dia punya anak buah banyak, tawangan banyak. Nah, ketika menikah dengan Nabi, seluruh harta bendanya ini tidak pernah punya perhitungan untuk dakwah perjuangan. Dan yang iman pertama kali dari wanita adalah Sayyidah Khadijah. Makanya Nabi ingat terus. Nabi tidak pernah menikah dengan yang lain selama beliau bersama Sayyidah Khadijah. Cinta Nabi begitu tulus kepada Khadijah. Nabi sangat membanggakan Sayyidah Khadijah.
Sampai setiap saat, setiap waktu, ketika Nabi sudah beristri nih, tetap saja yang sering diceritakan istri-istri beliau itu hanya satu. Siapa? Khadijah. Cerita kepada Aisyah, Khadijah. Sampai Aisyah itu pernah cemboren. Nanti cemboren? Cemburu. Cemboren. Kenapa? Nabi sering menceritakan Khadijah. Anjir Nabi kalau menceritakan Sayyidah Khadijah itu nangis, Ibu. Nangis. Ingat sweet memorize. Iya. Yang lalu teringat semua perjuangannya ketika Nabi menerima wahyu pertama, Nabi menggigil gitu kan. Siapa yang menyelimuti? Siapa yang memperkuat? Ketakutan, kekhawatiran Nabi ketika bertemu dengan malaikat di gua. Di gua mana namanya? Gua hantu. Kajian Nabi wahyu pertama dapat dari mana? Di gua Hiro, bukan pakai H ya. Hiro pakai H. Di gua Hiro. Hawa, bukan Siti Hawa. Hawa pakai H. Istrinya Nabi Yusuf namanya Zulaikha, bukan Zulekha. Ya orang kayak sih kan Zulekha. Zulekha. Padahal aslinya Zulaikha. Itu di Quran itu, Bu. Zulaikha. Ya orang Indonesia. Ya sekarang dewek lah. Zulekha. Oke. Nah, setelah Nabi ditinggal istri dan sering kepada Aisyah, "Ya Rasul, kan sudah ada aku. Kenapa sih yang kau ceritakan Khadijah? Aku bukannya lebih cantik, aku kan lebih muda." Masya Allah. Kanjeng Nabi, Aisyah, kamu cantik, kamu muda. Yang paling perawan sendiri kan siapa? Sayyidah Aisyah. Semuanya janda, semua kanjeng Nabi itu istri-istrinya. Hanya Sayyidah Aisyah. Iya, tapi kalau kata kanjeng Nabi, kalau ingat Khadijah, Masya Allah, kamu tahu enggak? Kamu tuh belum dinikah, kamu masih kecil, masih enggak tahu. Ketika aku begini, diceritakan semua jasa-jasanya Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi nangis lagi. Kanjeng Nabi nyembelih daging, nyembelih kambing, dikasih makan, gitu untuk orang-orang. Nabi memberi manisan kepada orang-orang. Ketika ingat Khadijah, ya Allah, makanya ada istilah haul, ya, mengingat orang yang telah meninggal gitu. Istilah haul tahunan kita di Indonesia gitu kan, menyembelih kambing, bersedekah gitu, mengingat kembali orang yang dihauli, mengingat kembali Sayyidah Khadijah, luar biasa. Nah, ketika Sayyidah Khadijah wafat, kanjeng Nabi sedihnya luar biasa. Satu lagi ditinggal oleh orang yang paling berjasa dalam hidup Nabi, yaitu siapa? Pamannya Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib, walaupun sampai akhir hayatnya tidak beriman, awas nih Bu, tidak beriman secara syariat, karena beliau tidak pernah mengucapkan syahadat. Oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i ini, zahirnya syariat itu yang dihukumi, bukan yang batin. Artinya, ketika Abu Thalib tidak pernah bersyahadat, maka dia tetap tidak dihukumi muslim. Oke. Tapi banyak Bu kitab-kitab Pak yang judulnya diantaranya ini Imanu Abi Thalib, imannya Abi Thalib. Nah, dan saya beberapa punya kitab referensi tentang Abu Thalib. Abu Thalib hakikatnya dia beriman kepada Allah. Karena banyak syair-syairnya Abu Thalib yang di situ menceritakan, mengungkapkan kebenaran Muhammad, kebenaran agama Islam, dinul Islam, hatinya beriman, tapi mulutnya tidak pernah mengucapkan syahadat. Jadi dia itu secara syariat tidak beriman, tapi dalam hati beriman. Maka para ulama kelak nanti di akhirat, sebagian ulama nih, bahwa Abu Thalib akan Allah masukkan ke dalam surga bi barakati syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga karena iman dalam hatinya. Tapi mulutnya tidak. Makanya tidak disebut muslim. Pintu utama masuk Islam adalah syahadat dulu. Nah, dia tidak bersyahadat, tapi perjuangannya membela Nabi luar biasa. Yang menjodohkan Nabi dengan Sayyidah Khadijah, ya perantaranya adalah Abu Thalib. Maka Nabi galau ketika ditinggal dua orang ini. Nabi Masya Allah ditinggal oleh orang-orang yang sangat disayangi.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah, kemudian terjadilah proses Isra dan Mi'raj. Tanggal berapa terjadinya, Pak? Bulan Rajab tanggal berapa? Tanggal 27 Rajab. Kanjeng Nabi mulai proses Isra. Kanjeng Nabi Isra itu sebelum berangkat melakukan operasi. Jadi operasi dulu ya. 3 kali dikasih air zam-zam. Terusan diisi 4 hal. Hilman wa ilman wa yaqinan. Ya, ada 4 hal kemudian diberikan oleh Jibril alaihissalam, dimasukkan iman, ilmu, hilman, adab, sopan santun. Kanjeng Nabi itu diberikan 4 hal ketika mau berangkat. Prosesnya ada hitam-hitam dalam jiwa Nabi dibuang. Terus diisi nur, cahaya, ilmu, dan seterusnya. Mau berangkat menuju Allah. Kanjeng Nabi itu operasi itu 3 kali di dalam kehidupannya. Waktu umur 4 tahun, Kanjeng Nabi dibedah juga. Ya. Kemudian mau menerima wahyu, dibedah dulu. Kemudian mau Isra, dibedah dulu. Kemudian Nabi dipersiapkan buraq. Buraq itu binatang yang fauqal, di atas keledai gedenya, di bawah bighal, kuda. Jadi buraq itu binatang yang punya sayap, ya, gedenya itu setinggi, yes, di bawah kuda, di atas keledai. Tahu keledai nggak? Yang kupingnya debleng, kupingnya debleng, itu keledai. Itu di atas keledai, di bawah kuda. Ini buraq adalah tunggangannya para aulia, oke, buraq. Tapi buraq yang ini belum pernah ditunggangi. Makanya ini yang nangis terus di surga ini. Nangis terus. Dia rindu pengen dinaikin oleh Rasulullah SAW. Maka buraq ini yang dipilih. Nah, buraq itu kalau pergi terbang, Bu, waktu Isra ini, kakinya itu tidak pernah stagnan. Jadi kalau dia melewati bukit-bukit, naik, itu kakinya tetap ke bawah. Jadi badannya aja, jadi mulur dewek, ngerti mulur? Mulur kayak perperan. Jadi yang nunggang itu enggak gini-gini, diem aja. Jadi kakinya panjang, kecil, panjang, kecil gitu. Selama perjalanan Nabi tidak pernah digoyang-goyang oleh buraq. Apalagi di padang pasir, banyak geledak-gleduk kan. Tanpa geledak-gleduk pun, geledak-gleduk jalannya, itu kalau kita naik onta, lihat naik onta. Gini-gini kan? La ilaha illallah. Naik onta begini. Ini banyak bukit-bukit. Tapi Nabi ketika naik buraq itu tidak ada kayak gitu. Karena kakinya selalu kayak perperan. Kayak perperan. Perperan apa sih perperan? Ya kayak perperan itu. Panjang dewek, cindek dewek, pandang dewek. Jadi kan jadi diem aja. Ngerti perperan? Ya gitulah perperan. No. Terus Nabi disabdakan pergi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1461,7 km. Berapa? 1461,7 km. Itu jarak Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Panjang sekali. Tapi Nabi diisrokan, bukan Nabi. Allah yang mengisrokan. Nabi diisrokan. Makanya kalimatnya Subhanalladzi asrokan. Allah yang mengisrokan. Nabi nggak punya apa-apa. Nabi nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau terjadi keanehan, itu subhana. Maha suci Allah. Dari sifat kekurangan, ketidakmampuan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah yang memperjalankan. Subhana. Kalimatnya subhana nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa. Jangan akak. Aqsa. Aqsa. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitulah, ya. Jangan falak deh. Nih sorry, maaf falak deh. Qaf
ya, kalau waqaf sebelumnya berharf fathah sampean aqo, iqo. Qaf itu iqo, bukan iqra. Salah itu, Bu, keliru itu. Walaupun kelirunya khafi, namanya khoto yang khafi, bukan jali, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bagus Qur'annya, ya gitu tadi, belajar. Iqra, qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falaq deh, ini syari ma falaq deh. Khalaq. Gitu ya. Iyyaka na'budu wa bukan iya. Bukan cepat begitu. Harus ada sedikit naber, sifat naber namanya. Kalau bahasa qiraat itu naber. Naber itu harus ada ayunan. Ngerti, Pak? Jangan terlalu lama, bukan iya, nggak boleh. Atau iya, nggak boleh. Harus iya, ditekan, ada di ayunnya. Itu namanya naber dalam ilmu tajwid. Nah, kalau kita kan nggak ngerti ke situ-situ, kadang-kadang banyak. Asal ngos, mirip-mirip lah. A'udzu. Mau sampai gimana? A'udzu. Mulutnya masih monyong. Tarik dulu sebelum mengucapkan zu. Karena zal itu zu. Ketika membunyikan zu, maka posisi mulut tidak boleh ke dalam keadaan manyun. Nah, kalau sampaikan a'udzu. Zu itu gini. Baca a'udzu bil. Salah, a'udzu. Harusnya a'udzu. Nah, balik dulu mulai mengucapkan huruf zal. A'udzu. Susah kan? Susah. Sad. Sin. Sin itu mengit nih, jangan kayak S total. Si. Nas, bukan nas. Tapi nas, bukan nas, itu sin. Padahal mirip-mirip, tapi ya kalau pengen sempurna, ya harus ditahu. Ya Allah. Oke, Kanjeng Nabi Isra, subhanalladzi asra bi 'abdi. Kenapa lafaz 'abdi? Kenapa enggak pakai bi rasuli atau bi nabiyhi? Allah mengisrakan hambanya. Asra bi 'abdihi. Kenapa kalimat abdun? Abdun itu apa artinya? Hamba, sahaya. Ini menunjukkan bahwa manusia yang paling sempurna, manusia yang disebut insan, manusia yang sejati adalah ketika dia menduduki maqamil kamalat, yaitu seorang hamba kepada Allah. Manusia kita nih, semuanya manusia yang menduduki maqam kamalatin, itu maqam kesempurnaan sebagai manusia adalah dia yang bisa menjadi hamba yang seutuhnya kepada Allah. Hamba yang selalu tunduk kepada Allah. Kalau hamba kan hamba, harus tunduk kepada majikan, kan begitu ya? Apapun. Nah, kita menjadi orang yang menduduki kedudukan sebagai manusia sejati adalah ketika kita sudah menjadi hamba seutuhnya kepada Allah. Taat kita, taslim kita, pasrah kita kepada Allah, itulah kita sebagai hamba yang sejati. Paham nggak? Nurut total kepada Allah, totalitas. Itulah hamba, itulah kesempurnaan kita. Nah, kita kan sering membangkang, sering protes kan Mas, kan? Ada bisnis kita menurun sedikit, protes. Ya Allah, kurang apa saya? Saya sudah jungkir balik nih. Padahal enggak jungkir-jungkiran itu. Pagi, siang, sore terus saja. Tapi begini terus rezekinya. Protes. Sedikit sakit. Protes. Ya Allah, kenapa saya itu sudah dijaga kesehatan. Saya sudah olahraga. Tapi sakit baik. Sudah minum obat masih belum sembuh baik. Protes. Gitu ya. Ya Allah, sholat 5 kali. 5 kali itu sudah. Coba kalau 2 kali aja. Kayaknya masih banyak kita mau beraktivitas. Bu, dulu tuh sholat tuh bukan 5 kali kan? Berapa? 50 kan? Loh, kalau 50 coba sampai gimana? Boro-boro mau bikin 50. Asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu sebagian malam. Jadi maknanya at-tab'id, bukan semalaman. Apalagi Isra dan Mi'raj. Gini, dalil Isra di surat Al-Isra ayat pertama. Dalil Mi'raj surat An-Najm. Wan najmi idza hawa
ma dhalla sa'yukum ma huwa, terus sampai wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu dalil daripada Mi'raj. Isra-nya adalah subhanalladzi asra. Jadi di Isra saja Nabi itu dari Mekah ke Masjid Aqsa itu melalui banyak pengalaman. Ini nyata. Kanjeng Nabi itu memang linuriyahu min ayatina. Itu tujuan Allah. Isra Mi'raj itu adalah diantaranya linuriyahu min ayatina. Supaya kami memperlihatkan kepada Nabi tentang ayat-ayat kebesaran Allah. Sepanjang jalan Isra ini Nabi diperlihatkan berbagai macam contoh. Misalkan nih, kanjeng Nabi melihat ada orang, pertama Nabi turun di Yathrib. Tahu Yathrib enggak? Yathrib itu menjadi nama kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Kanjeng Nabi suruh berhenti. Yathrib, Madinah dulu itu tempatnya kebun-kebun kurma. Ketika diantar oleh Jibril, Muhammad ya Rasulullah, ingzil fasolli. Turun dari buruk dan sholatlah di sini. Sholat kanjeng Nabi 2 rakaat. Wakila bukan sholat tapi doa. Nah, jadi fasolli kanjeng Nabi turun. Ini apa? Pergi lagi. Ini adalah kot Yathrib. Satu saat kamu nanti akan hijrah ke tempat ini. Itu kan di Mekah kanjeng Nabi masih belum hijrah ya. Satu saat kamu akan berhijrah dan menjadi rumahmu, tempatmu di sini. Yang kemudian akhirnya menjadi Yathrib. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib dirubah oleh Nabi menjadi nama Madinah. Madinah itu civilization. Madinah itu rakyat. Madinah itu kota yang bercampur baur penduduknya. Ada Yahudi, ada Kristen. Kanjeng membentuk sebuah pemerintahan namanya Madinah. Itu adalah karena mengayomi dari berbagai macam keyakinan. Terus kanjeng berangkat lagi ke Tursina, Gunung Tursina. Terus kata Jibrilnya, sampean berhenti, turunlah. Ini apa Jibril? Ini tempatnya Nabi Musa alaihissalam dulu ketika berdialog dengan Allah. Berangkat lagi, ketemu dengan Bethlehem. Sholatlah di sebuah tempat bukit-bukit, jurang. Kanjeng Nabi melewati itu, suruh berhenti, turun, sholat di situ. Kamu tahu Muhammad ini apa? Nggak tahu. Ini tempatnya dulu Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem atau Baitul Lahmin ya. Bethlehem, tahu Bethlehem? Di mana itu? Di Arab, di Palestina ya. Bethlehem Palestina. Di sini ada gereja, namanya gereja apa? Bethlehem. Ya. Itu mengambil dari nama tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Palestina, Bethlehem namanya. Atau Baitul Lahm, ya rumah daging artinya. Oke, di kanjeng Nabi selama perjalanan itu diperlihatkan berbagai macam contoh. Nabi ada melihat orang yang disumpal, mulutnya, duburnya, dubur ya. Kubul itu apa? Depan belakang. Ini sumpelin. Terus makannya zakum, makan batu, makan akar-akaran, bara. Kanjeng Nabi ngeri amat ini. Jibril itu terus perutnya membesar. Seonta, kata hadisnya seonta. Ini perutnya gedenya seonta. Sampean waktu melahirkan anak-anak 9 bulan kan kelihatan kayak catur ya, kayak mentu. Ini seonta, melar. Gede kayak apa? Sampai 98 bulan, tidur mengkurap saja kan susah. Miring susah. Ini susah. Ini segede onta. Perutnya. Jibril itu apa? Itu ngeri amat, ngeri amat. Itu orang yang dulu tidak pernah mau menginfakkan harta di jalan Allah. Tidak mau bersedekah. Orang pelit, kucrit, medit, bakhil, pilpol, silite ireng, kutilen, jika kejeruk. Saking meditnya. Itu orang medit. Nggak pernah mau sedekah. Jadi perutnya nanti dia akan membesar segede onta. Itu yang makan akar-akar pohon zakum, itu giginya rompal semua, ini pada meletus lagi. Ya Allah. Itu gambaran kelak nanti siksanya bagi orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah seperti itu kelak di akhirat. Na'udzubillah.
Nabi pernah melihat ada orang yang dipukuli kepalanya sendiri. Sampai badan pecah, kepalanya pecah dipukul. Terus antrep lagi, pukul lagi, antrep lagi. Ngerti antrep? Antrep. Pecah lagi, antrep lagi. Nangis jerit-jerit, tapi dia begitu terus. Drill itu apa? Itu gambaran umatmu yang berat melaksanakan sholat. Berat melaksanakan sholatnya nggak berarti. Sholat nggak itu. Sholat. Tapi dengan berat hati. Sholat dengan berat. Gimana kita nggak sholat tuh? Sholat yang dengan berat hati saja, itu nanti dia akan disiksa dengan mukul-mukul sendiri, badannya sampai pecah pada retak. Nangis jerit, tapi kok antrep lagi, itu. Ya Allah. Jadi Nabi sepanjang jalan itu di berbagai ayat-ayat Allah. Kelak nanti dapat gambarnya seperti itu. Makanya Nabi SAW kepada para sahabat itu, hidup di dunia ini, falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Jangan banyak ketawa. Boleh ketawa tapi sedikit saja. Jangan ketawa baik. Di jalan ketawa. Ketawa. Jangan. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Di dunia ini banyak-banyak menangis. Ingat badanmu, ingat jiwamu di akhirat nanti. Kamu pasti akan mati. Kata Nabi nih ke sahabat melalui Al-Qur'an yang turun tadi. Ya boleh bersenang-senang, boleh tertawa-tawa silakan, tapi jangan sampai terlena. Wal yabku katsira, maka banyak hisab, muhasabah, ingat akhirat, kamu mau kemana setelah ini? Matahari sudah sore. Nabi itu diantaranya Isra itu diperlihatkan orang tua ajus. Nabi itu siapa? Ini ibarat umur dunia yang sedang engkau jalani ini. Sebentar lagi dunia ini akan selesai dan kita akan pulang ke tempat kita, yaitu surga nanti. Jangan sampai salah jalan. Rumah kita itu di surga. Hakikatnya kita ini penduduk surga, Ibu. Nabi Adam itu di mana? Surga dulunya. Makanya roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi. Roji'un itu balik namanya, balik kembali. Jadi nanti kita harus kembali kepada rumah kita, kembali kepada Allah, menempati surga. Jangan sampai salah jalan. RT 5, RW 3, 10, nomor rumahku, jalannya. Terus? Aduh. Jangan sampai jalan. Nah, dikasih nih rambu-rambunya, dikasih di jalan-jalan itu petunjuknya. Kalau mau ke surga, sholat, gitu kan? Zakat, gitu. Baik sama tetangga, jangan maling, jangan nguntit, gitu kan? Jangan ngerasain orang baik, gitu. Ada semua itu. Ke surga begini-begini, ke neraka begini-begini. Awas jangan salah jalan. Pengennya ke surga, tapi jalannya tuh nguntil orang, gelendengin orang, ghibain orang, dendam sama orang, benci sama orang, sama tetangga merengut, sama suami merengut, ditekuk baik mulutnya. Pagi-pagi ngomel, siang-siang ngomel, mau tidur ngomel baik pegawaiannya. Gimana surga itu ke sana jalannya, bukan ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu tempat kembali. Kita ini akan kembali lagi ke rumah kita. Mati itu cuma sebentar. Plak, ketika kita sakit mau terus mati. Nanti balik lagi roh itu ke jiwa kita, ke fisik kita. Fisik kita merasakan sakit itu walaupun hancur oleh bom, walaupun dia hancur oleh rudal dan dia dikubur di tanah. Ketika mati dan roh itu kemudian disiksa, itu merasakan itu. Apalagi yang dikubur, yang utuh jasadnya, merasakan sakit ketika roh itu disiksa. Jadi jangan enak-enak
Oh, kalau jangan dikubur ya, biar nggak disiksa. Mas mending dimakan ikan, hilang. Atau dirudal, hancur jadi debu. Sakit itu, Bu. Sakit sama. Nah, kita akan kembali kepada Allah, menghadapkan semua kepada Allah. Nih, amal kita akan dihadapkan, ditulis semuanya. Nah, itu Isra, segitu lamanya, dengan perjalanan itu, Kanjeng Nabi kemudian mulai Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Nah, nih. Di Masjidil Aqsa sebelum pergi menghadap Allah ke langit, perjalanan Mi'raj, Kanjeng Nabi sholat berjamaah dengan para rasul, para anbiya. Insyaallah, Kanjeng Nabi sholat. Yang menjadi imam siapa? Kanjeng Nabi didorong-dorong malaikat. Itu kumpul para anbiya sebelumnya. Arwahul Tahirun. Kumpul semua. Masya Allah, banyak para anbiya, para mursalin. Nah, Kanjeng Nabi disuruh didorong jadi imam. Itu sebelum Mi'raj. Sallaita ya Muhammad bi jam'il mursalina kunta imaman wa kanu muqtadina. Sallaita ya Muhammad bi jam'il mursalina kunta fihi imaman wa kanu muqtadina. Summa ba'da shalah sirta lis-samawat. Summa ba'da shalah. Apa enggak? Sirta lis-samawat. Gitu. Nahabbahu rabbi bi tayyibil af'ali. Lagunya kayak gitu, lagu selawat itu. Ya man saroita lailan sahiban Jibrila. Ya man saroita lailan sahiban Jibrila. Ya man saroita lailan sahiban Jibrila. Itu lagu Ya man saroita lailan sahiban Jibrila. Wahai orang yang berjalan di malam hari bersama Jibril, gitu loh. Habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wa'd, gitu ya. Ya Ahmad ya muayyad minal fardis samad. Terus Habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wa'd. Ya Ahmad ya muayyad minal fardis samad. Ya sadiqal maqali ya dzal maqamil ali. Itu lagu-lagu Kanjeng Nabi, lagu Isra itu. Kanjeng Nabi pergi ke langit bersama Mi'raj, sholat berjamaah. Sholaita ya Muhammad bi jam'il mursalin. Engkau sholat bersama seluruh mursalin. Sholaita ya Muhammad bi jam'il mursalina. Kunta imaman wa kanu muqtadina. Kamu jadi imam sementara mereka bermakmum. Kanjeng Nabi melalui perjalanan Mi'raj. Ya. Langit pertama itu dihuni oleh malaikat. Yang di situ malaikat mempunyai anak buah 70.000. Satu malaikat membawa lagi, malaikat lagi 70.000 lagi. Langit pertama itu. Banyak banget malaikat. Isaha Jibril. Ayat naon Jibril. Jibril kan qara'al babas sama. Permisi. Assalamualaikum. Sampurasun. Nah, terus malaikatnya rampes. Saha maneh. Jibril enggak kenal aku ya? Enggak kenal. Kurang piknik loh. Aku kan viral nih. Oh Jibril, ma'aman ant. Sareng saha Jibril. Jibril itu kan malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu 4, Pak. Jibril, Mikail, Israfil dan Israel itu arba'atil malaikatil muqarrabin. Malaikat yang terdepan, malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Sampai seneng yang mana? Israel. Israel itu serem, Bu. Nah, jadi Kanjeng Nabi siap ma'aman, ma'a Muhammad. Masya Allah. Itu makhluk manusia? Iya, itu manusia. Manusia. Iya, dapat izin dari Allah untuk melangkah atas. Manusia mau naik ke langit, mau menghadap Allah. Iya. Manusia. Marhaban ya Saleh, ya Ibnu Saleh. Kaget semua, gempar semua itu. Ada manusia bisa menembus ke langit, dihantar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bodyguard. Jibril itu kalau ada Nabi Muhammad menderita, sengsara, datang. Lagi ngelamun, lagi sedih, datang.
Jibril itu bodyguard yang sangat setia. Setia. Polisi militer, apa namanya? Bodyguard, pengawalnya Nabi Muhammad. Kalau Muhammad lagi sedih, mau lagi sakit, waktu di Taif, ya, ditimpukin, Jibril datang. Muhammad, kamu kenapa? Waktu berdarah-darah itu. Muhammad edan, Muhammad gila, lempar, Muhammad tukang sihir. Nggak mau beriman kan, orang Taif. Muhammad kan berdarah nih. Jibril datang. Hei Muhammad, itu orang-orang Taif mau saya gakit dua bukit itu, biar mereka mati semua. Kurang ajar mereka. Kata Jibril, mau? No, jangan Jibril. Why? Kenapa? Kata mereka Jibril. Karunia kumaha. Wong dia menyakiti kamu, melempari kamu, ngata-ngatain kamu. Jangan please Jibril, no. Hajar bal berdarah, nangis ke Nabi. Jangan. Mereka itu umat Allah, mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, ya Allah, kasih tunjuk mereka supaya mereka beriman. Mereka enggak tahu Jibril. Mereka belum paham, mereka belum dapat hidayah. Kalau mereka saat ini tidak beriman, kita tunggu anak cucu mereka supaya beriman kepada Allah. Jangan. Coba. Dalam keadaan yang terdesak, Jibril datang. Mau apa? Nah kalau kita disakiti orang, datang nih tentara. Datangnya orang serem. Kita lagi dipukuli atau didolimi ke orang di jalan. Datang tentara bawa senjata. Mau dapain orang itu? Tembak aja, udah tembak. Kelamaan. Kalau Nabi tidak, Masya Allah Nabi. Nah, akhirnya Nabi SAW naik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha. Dan itu tidak ada lagi sesuatu yang dilihat, tidak ada lagi sesuatu yang bisa dilakukan Sidratul Muntaha. Oke. Nabi kemudian SAW, bukan Allah di sana ya. Sampai di sini Nabi kemudian menerima wahyu, kemudian berdialog, kemudian mendapatkan perintah sholat 50 kali. Balik ketemu Ibrahim tapi nggak ngomong. Ketemu lagi dengan Musa, ketemu Nabi Muhammad, di mana? Saya dari Allah. Terus dapat apa? Dapat oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Perintah untuk umat saya menjalankan sholat fardu 50 kali. Berapa? Sabara? 50 kali. Wedan 50 kali Muhammad. Kamu tuh gak akan kuat. Balik kan gitu ya. Balik. 50 kali. Itu sedikit. Kata siapa sedikit? Umatku tuh 2 kali sholatnya. Nabi Musa. Nabi Musa itu cuma 2 kali. Sholatnya. Pagi sama sore. 2 kali. Kata Nabi Musa. Umat saya. Secara fisik. Tenaga. Itu lebih besar. Tinggi-tinggi. Gede-gede. Tapi untuk sholat 2 kali itu berat. Apalagi orang panorama. Nabi Musa tuh fisiknya tinggi-tinggi, gede-gede, kuat-kuat. Sholat 2 kali saja berat rasanya. Bagaimana dengan umatmu nanti? Umatmu tuh kecil-kecil. Kurus-kurus. Tenaganya nggak ada. Makannya terong. Lemes ya kan? Lemes. Bulak-balik, terong lagi, walu lagi, bayam lagi, bulak-balik itu, kerupuk. Terus sholatnya 50. Ya Allah Muhammad, berat kasihan umatmu karunia. Balik dari tah sana suruh balik lagi. Minta keringan, khafif, minta keringanan. Aduh, Musa. Oke lah. Datang kepada Allah, ya Allah, minta diskon, ya Allah diskon. Ini kan akhir tahun, ya Allah diskon. Diskon besar-besaran. Kurangi 5 lagi, dah. Tinggal 40. Balik. Alhamdulillah. Senang aja Nabi ketemu Nabi Musa. Gimana? Oh, alhamdulillah dikurangi 5. Jadi tinggal 40 gitu. 40 itu berat. 40 itu berat. Berat beneran. Udah balik lagi, jangan. 40, dua kali saja berat banget. Ini 40, ya Allah balik. Balik lagi. 5 lagi. Udah ketemu lagi dengan usaha gimana? Alhamdulillah 5 gitu. Akhirnya tinggal berapa? Tinggal 5. Kata Allah nih. 50 itu asalnya. Jadi 5, tapi 5 ini sama dengan
50. Karena 1 itu kalau dalam agama dilipat gandakan 10. Berarti 5 itu berarti 50 kan? 5 kali 50 sama. Balik lagi, ketemu Nabi Musa lagi. Gimana? Tinggal 5. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Alhamdulillah tinggal 5. Yang 5 ini 50 loh. Udah nggak bakal kuat. Balik. Minta dikurangi lagi. Hah? Minta dikurangi lagi. 5 itu berat banget. 2 saja, Masya Allah, luar biasa beratnya. Ini 5. Udah balik lagi. Hah? Izin aku, izin. Mau. Kanjeng Nabi suruh balik gak mau. 5 izin. Yang 5 aja sudah 50 kan. Jadi 5. Udah malu saya, malu sama Allah. Malu gak mau udah. Coba ibu, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu Nabi Musa, wassalam kita ini 50, benar-benar 50. Untung dipertemukan dengan Nabi Musa. Loh, mau dialog Nabi Musa. Alhamdulillah, jadi kita harus thank you. Ya. Hatur nuhun Nabi Musa, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan, thank you Nabi Musa. Kalau enggak kita Nabi Musa, udah wassalam kita 50. 50 itu, Masya Allah, kita kan 5 aja repot ya. Ini 50. Kita mau nongkrong. Sholat lagi. 50. Balik kita. Papa udah sholat selesai. Mau ganti baju, mau ke pasar. Aduh. Copot lagi. 50 soalnya. Banyak banget kan. Undangan jam 7. Setengah 7 mandi. Mau berangkat. Kita mau nggak kemana-mana tuh. Nongkrong di rumah benuku. Mau bakar-bakar, mau ke pasar, mau gini. Allah. Itu coba. Gimana kita mau Facebookan? Iya, mau TikTok, selfie. Allah lagi. 50 kali. Beratnya luar biasa. Yang 5 saja yang jaganya berat kan? Itu 50 kali baru yang fardu. Nah kalau ditambah yang sunah-sunahnya. Ada yang terawihnya, ada tahajudnya apanya. Wah. Ini banyak banget. Terawih saja yang 23 kita kan Masya Allah. Apalagi yang tua. Degel semua. Imamnya doyok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamat besok bubar kabeh ini. Yang 23 saja Masya Allah. Ini mendekati bulan Ramadan. Sebagian mungkin orang Islam. Aduh. Ramadan lagi. Gak bisa ngopi lagi pagi-pagi. Gak bisa rokokan lagi. Ibu-ibu juga, aduh pakai gak bisa sarapan. Pusing. Ada yang sebagai orang, padahal harusnya kita menyambut Ramadan dengan bahagia sukacita. Tapi ada sebagian yang kayak gitu ya ada. Ya berat karena imannya. Ya Allah, bakal sebulan. Dagangan nanti bangkrut ini. Yuk macam-macam pikirannya. Malam ibu harus masak, bangun jam 2. Pagi-pagi harus kerja. Wah macam-macam pikirannya. Ya Allah, perut kosong. Kita mestinya menyambut Ramadan dan sukacita. Ini pusing. Kenapa? Ini kan bulan Rajab. Rajab, setelah Rajab apa? Roa Ramadan. Itu 2 bulan lagi. Kenapa kamu ribut amat? Ribet amat. Ramadan. Ini udah terbayangkan musim hujan, musim panas. Pengen minum es, siang nggak bisa. Pengen ini nggak bisa. Nah, yang 23 yang sunnah. Kalau tambah 50 yang wajibnya. Masya Allah sampai nggak kemana-mana. Ini 23 repot. Orang 23 dengan yang 11. Kira-kira milih yang mana kalau disuruh milih? Terawih. Terang-terangan aja. Jujur nih Pak. Kalau ada terawih, musola ini 11, musola ini 23. Beloknya kemana nih? Mana? Sana ya. Ini 11, ini 23. Wah, seragam semua, 11 semua. Itu kan kita. Saya di Qatar, itu selama seumur-umur 20 tahun ngimamin di sana, terawihnya itu 11. Di sini kan 23 terus sebelumnya kan. Waduh, enak ini. 11. Enggak capek kan?
11. 11 itu bagi 2. Karena kan setiap masjid itu ada partnernya. Saya sama imam dari Yaman dulu tuh. Saya di masjid Utbah bin Amir namanya. Kemudian orang Yaman, Syekh Amin Hasan Al-Mansuri namanya. Terus pindah ke Doha, ke ibu kota. 10 tahun di sana, 10 tahun di Doha. Ketemu lagi sama imam dari Mesir, Syekh Khalid namanya. Khalid. Ya berdua, jadi 11 ditaruh jadi 2. Saya 4, dia 4. Nanti witirnya gantian. Malam ini saya, besoknya dia. Terus saya tiap hari kayak gitu. Gantian. Itu yang 11. Kan nggak capek. Lah di sini 23, jungkir baju. Pegel amat. Keringetan lagi. Nah dulu Sayyidina Umar 20 rakaat itu setelah 4 rakaat berhenti, Pak. 2 rakaat istirahat. Ya. Tapi enggak ngopi makan enggak lah. Istirahat dulu, ngobrol dulu, ngelempengin dulu. Ayo, salat jamaah. Baru lagi. Jadi terasa enggak begitu berat. Lagian sahabat memang sahabat, bukan kayak kita ya. Imannya kan luar biasa gitu. Semangat mereka. Semangat. Duduk lagi 23 sampai 23. Bukan 11, 23 Sayyidina Umar. 4 rakaat berhenti. Lah kita kan enggak. 23 rakaat full. Kamkum Allahu Akbar. Dolin kamkum Allahu Akbar. Yang mereka ambil surat-surat yang cepat. Ya 23, kasih makmum kan. Mungkin makmum itu ada yang capek, habis di pasar, kerja, kan gitu. Jadi imamnya pilih surat yang cepat. Al-Ha, kulhu. Wal asri, kulhu. Terus, wailul kulhu. Terus. Selamat dalin, amin. Yang di belakang. Baru at-tahiyatul mubalak atau salat. Maka Allahu 23. Apalagi di Indramayu ada tuh yang cuman 10 menit, 12 menit. Di Indramayu ada. 23 cuman 12 menit, 10 menit. Yang di Blitar 7 menit ya. 7 menit. 23. Itu bukan sholat itu. Itu mah senam. Senam aja, senam mirip sholat gitu. Jangan sholat mirip senam. Ya gimana tuh, Bu? Berantakan semua itu. Ada mana kul huwallahu ahad Allahu enggak ada. Semua kul baru baca Allah baru sub ya baru rabbana walakal hamdu rabb wa akbar sub ya gimana mau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kelamaan kan imamnya sudah wa akbar sub rabb gitu majid baik innaka hamidun atahiyatul majid untuk majid cenggelak lagi bok dolin amin emang enggak ada yang ngantuk yang disentak baik dibentak-bentak terus dolin amin ya makmumnya gimana Pak? Makmum itu apa kata imam? Kalau imamnya waladdallin apa? Amin. Yang imamnya kayak gitu. Waladdallin. Dolin, amin. Ya kayak sampean lah. Assalamualaikum. Jawabnya gimana? Salam. Ya pelit lagi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak gitu ya? Iya, gitu. Apa kata imamnya gitu? Nah, imam di sana kita pakai Quran, Bu. Jadi kita sampai surat At-Taubah, surat selama sebulan nih. Padahal ada SMS dari pemerintah negara tuh, dari Departemen Agama. Jangan lama-lama kayak gitu. Pemerintahnya, Kementerian Agama, semua a'immah, para imam-imam di Qatar itu dapatkan WA-nya ada di sana. Cerat semua. Para imam tolong jangan lama-lama. Lama-lama. Gimana ini? Kaberan. Kebeneran ini mah. Jadi imamnya juga senang. Cepet kan? Jadi 1 halaman itu Bu saya bisa untuk 4 rakaat.
2 rakaat, 2 rakaat. Jadi satu halaman itu untuk 2 rakaat, satu halaman 2 rakaat, berarti 4 rakaat itu hanya 2 halaman. Cepet kan? Cepet itu. Ada pernah teman saya dipanjang-panjangkan mencoba dipanjangkan satu halaman, satu rakaat. Makmumnya protes. Orang katakan biasa kalau ngomong tangannya, kepalanya, orang Arab kan gitu. Nggak kayak kita kan, biasanya. Ya jangan lama-lama tuh mas, tangannya gini-gini. Les anta, tawil. Tawil. Panjang. Tawil itu panjang. Ya, tol panjang. Tol ya tulan tawilan itu panjang artinya. Makanya jalan tol. Tol itu panjang kan? Tol. Ya Pak ya? Hah? Ini cengar-cengir baik ini. Ini bahasa Arab itu, Bu. Ada di berita kan, waktu didiskon kan tol itu kan. Ya, baca-baca berita itu. Pemerintah sekarang ini akan mendiskon tol. Gitu, diskon jalan tol maksudnya kan. Itu yang baca berita keder itu, Bu. Saya ketawa aja baca berita kayak gitu. Ada orang mengkompilasi gitu tentang penurunan harga tol, didiskon gitu. Itu pembawa beritanya perempuan kan. Pemerintah berencanakan mendiskon tol, tol gimana? Keder tuh. Tol itu maknanya panjang, tol ya tulan. Oke, udah habis. Ya udah habis katanya waktunya. Ya udah, pokoknya intinya bahwa dengan peringatan Isra Mi'raj ini, awas nih Bu, hikmahnya saja hikmahnya. Pertama, untuk orang yang salik, untuk orang yang menuju Allah, itu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang mau sebelum menuju Allah, bertemu dengan Allah, taqarrub ilallah. Manusia sebelum kita menuju ke Allah, bersihkan dulu jiwa kita. Itu hikmahnya pertama. Kanjeng Nabi sebelum menuju Allah, dibedah dulu, dibersihkan dulu segala kotoran ma'nawinya. Oke? Kita ini kalau menuju Allah, hikmahnya saja ya. Kita siapkan hati kita. Buang segala kotoran jiwa agar kita bisa dekat dengan Allah. Terus minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang paling cepat agar kita bisa wusul ilallah, dekat dengan Allah, nyampe kepada Allah melalui masjid ke masjid. Lihat saja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi dengan sholat paling efektif kita dekat dengan Allah. Jiwa kita bersihkan, kemudian dari masjid ke masjid. Itu hikmah di antara Isra Mi'raj. Bahwa kita kalau pengen menuju Allah, maka pertama bersihkan dulu jiwa kita. Karena Jibril membedah dulu jiwa Nabi, hati Nabi. Ya, untuk menuju Allah nih, sebelum bertemu dengan Allah. Kemudian dari Masjidil Haram, sholat, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah cara efektif agar kita dekat dengan Allah. Kemudian baru bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu Nabi berjanji. Kanjeng Nabi berjanji begini. Barang Allah kataballahu khamsa shalawatin 'alal ibad. Allah memfardukan, mewajibkan sholat 5 waktu kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang menjalankan waman addahunna walam yudha'ihunna kana 'alaihi 'ahdun 'indallah ayyudkhilahul jannah. Maka barang siapa yang sholat 5 waktu, Allah, maka dia punya janji dengan Allah. Allah mengikat perjanjian dengan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini janji nih Bu. Siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, Allah menjanjikan surga untuk dia. Wa man kana, atau barang siapa orang yang menyanyiakan, meninggalkan sholat, maka tidak ada perjanjian Allah dengan dia. Surga atau neraka. Kalau Allah menghendaki ke surga, akan dimasukkan surga. Kalau tidak, ya tidak. Maka jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam keadaan apapun, sakit apapun. Usahakan untuk sholat sebisanya. Gak bisa berdiri ya duduk. Gak bisa duduk ya gelimpang. Gelimpang itu cara pertama yang terbaik adalah lambung kanan. Sholat nih, sholat sambil berbaring. Kalau duduk, cara pertama yang terbaik, cara sholat orang yang gak bisa berdiri, itu seperti tahiyat awal. Duduknya adalah iftiros.
Ini bunyi baik. Iftiros. Iftiros itu duduk seperti tahiyat awal. Ya begini nih modelnya ya. Yang kedua tahiyat akhir. Kalau nggak bisa tahiyat awal, sakit, tahiyat akhir seperti ini. Cara sholat sebelum duduk. Kalau nggak, sebisanya. Mau sesila boleh. Begini nih. Sholatnya begini. Allah Akbar. Nggak apa-apa. Yang penting sampean bisanya seperti apa, nyamannya seperti apa. Kalau misalkan begini, cenat, perasaan. Sholatnya kan nggak khusyuk nih. Ya silakan begini. Nah kalau posisinya tidur, maka lambung kanan di bawah. Nih, lambung kanan di bawah miring. Kalau mau sholat tidur miring, lambung kanan di bawah, kaki selonjor. Mana masjid tuh? Mana? Kiblat sana ya? Jadi gini nih, tuh begini ya. Lambung kanan di bawah ya, menghadap ke sana. Nah sekarang kalau cara telentang, kaki dikiblatkan. Nih, gini caranya. Terus sunnahnya ini bantalan leher dikasih bantal supaya agak agak nyandar, ada sandarannya. Itu cara-cara kalau kita mau sholat duduk atau miring ataupun telentang. Kalau telentang bermiring berarti begini ya. Kalau telentang berarti begini posisinya. Oke? Jadi agama itu memprioritaskan ibadah sholat sangat luar biasa. Makanya jangan tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Kalau nggak bisa dengan mata, ya, dengan tangan gerakan. Kalau nggak ya dengan hati. Kalau tidak bisa dengan hati, dengan disolati. Ya, mangga. Udah ya. Ya udah sampai di sini waktunya. Bentar lagi insya Allah ada Ustaz Subaki, sahabat saya. Masya Allah, itu katanya mirip saya. Iya tak Pak? Bu. Enggak kan? Enggak, gantengan dia sedikit tapi makanya. Waktu saya lewat sering banget tuh. Ustaz Ii, bukan sebenarnya. Ada mobil lagi, mobil apa namanya? Mobil hitam. Di situ saya pakai motor. Ustaz Ii, sebentar. Ustaz, saya berhenti kan. Ustaz Ii. Ustaz iya Pak. Saya tengok. Bukan maaf. Tom Cruise. Oh iya itu. Sering banget. Ternyata sama topinya putih-putih gitu. Sama hidungnya ecek. Ada jenggotnya sedikit. Iya. Tapi tetap ya, idola dia. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Karena waktu sudah tidak ada lagi. Dan insya Allah sebentar lagi ada Ustaz Ii yang akan memberikan kajian dan sekaligus praktek. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan nanti bisa kita ambil, kita manfaatkan dan bermanfaat untuk kita minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau kita dibuat wakil Bismillahirrahmanirrahim. menjalankan Ya.